saya Muhammad Saidah Rohania dari kelompok 2 Pancasila kelas 1A dengan akhir NIM 022. Halo semua, perkenalkan nama saya Marsha Alifia Zahra dari kelompok 2 Pancasila dari kelas 1A dengan nomor NIM akhir 023. Halo semua, perkenalkan nama aku Nabila Safitri dari kelompok 2 Pancasila kelas 1A dengan akhir NIM 025. Halo semua, perkenalkan saya Najwa Farica Syarli Islami dari kelompok 2 Pancasila dari kelas 1A dengan nomor akhir NIM 027. Halo pendengar Suara Gizi Muda, senang banget nih ketemu lagi di episode kali ini. Nah, di tengah gempuran teknologi dan kecerdasan buatan yang semakin canggih, banyak banget perubahan yang terjadi, termasuk di dunia pendidikan dan profesi gizi. Kita sekarang bisa pakai AI buat bantuan menyusun laporan, menghitung kebutuhan zat gizi, bahkan menganalisis data penelitian dengan cepat. Tapi di sisi lain ada tantangan besar yang gak kalah penting, yaitu bagaimana kita tetap punya karakter, etika, dan nilai kemanusiaan saat memanfaatkan teknologi. Nah, itulah alasan mengapa kami memilih topik pendidikan karakter di era AI, aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa gizi. Kami pengen ngajak teman-teman semua buat bersama-sama refleksi bahwa di balik kemajuan teknologi kita tetap butuh pedoman nilai, terutama nilai-nilai Pancasila, supaya ilmu dan teknologi yang kita gunakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Gizi Muda, tempat kita ngobrol santai seputar di dunia gizi, pendidikan, dan isu kekinian. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, udah hadir teman-temanku dari jurusan gizi. Yuk kenalan dulu. Halo pendengar. Ada siapa aja nih? Halo, aku Maba, mahasiswa gizi tingkat akhir yang lagi fokus di bidang klinik. Halo semuanya, aku Wawa, mahasiswa gizi yang juga suka dunia teknologi dan AI. Nah, disinilah pentingnya pendidikan karakter supaya kita sebagai mahasiswa gizi bisa tetap punya nilai moral dan etika walau hidup di tengah dunia yang serba digital. Wah, seru banget ya pembukaannya. Nah, biar makin dalam pembahasannya, kita masuk ke bagian pertama nih, yaitu tentang pendidikan karakter di era AI. Kira-kira kenapa sih hal ini penting banget buat kita para mahasiswa gizi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kalau menurut aku, karena teknologi itu netral. Hai, dan aku Marsha, aku dari Gizi Masyarakat. Nah, kali ini kita mau bahas topik yang lagi ramai banget nih, yaitu pendidikan karakter di era AI, aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa gizi. Wah, menarik banget nih. Sekarang kan AI atau kecerdasan buatan udah banyak banget dipakai di kampus. Mulai dari bantu nyusun laporan, bikin template, otomatis sampai analisis zat gizi. Bener banget, tapi di sisi lain banyak juga mahasiswa yang jadi terlalu bergantung sama AI. Kadang malah jadi lupa mikir sendiri. Mau jadi baik atau buruk tergantung siapa yang pakai. Jadi pendidikan karakter penting supaya kita punya landasan moral saat berinteraksi dengan teknologi. Setuju. Misalnya aja mahasiswa sekarang sering pakai ChatGPT buat bikin laporan. Kalau karakternya kuat, dia bakal pakai itu buat bantu memahami, bukan buat mencontek. Iya, karakter itu kayak filter AI bisa bantu analisis data gizi, tapi yang menentukan bagaimana data itu dipakai tetap manusia. Kalau karakternya lemah, hasilnya bisa disalahgunakan. Jadi bisa disimpulkan ya, pendidikan karakter bikin kita tetap manusiawi di tengah dunia digital yang serba otomatis. Menarik banget pandangan kalian. Jadi jelas ya, karakter itu fondasi penting di tengah derasnya arus teknologi. Tadi kita udah bahas pentingnya pendidikan karakter di era AI ya. Nah, sekarang kita coba kaitkan langsung dengan nilai-nilai Pancasila yang jadi pedoman hidup kita sebagai mahasiswa gizi. Kita mulai dulu dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kira-kira gimana penerapan nilai ini di tengah
kemajuan teknologi dan dunia gizi sekarang. Sila pertama mengajarkan kita buat tetap beriman dan jujur. Misalnya dalam konteks kuliah, jangan sampai AI dipakai buat memanipulasi data penelitian atau laporan gizi ya. Iya, karena kejujuran itu wujud dari nilai ketuhanan. Kita juga harus sadar kalau semua ilmu dan teknologi itu adalah amanah. Cara kita menggunakannya harus bertanggung jawab. Betul, dalam praktik gizi, misalnya kita nggak bisa cuma percaya 100% pada hasil sistem digital tanpa memperhatikan empati dan doa saat membantu pasien. Itu juga bentuk spiritual dalam profesi gizi. Nah, tadi kita udah bahas soal ketuhanan. Sekarang kita lanjut ke sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga nggak kalah penting loh dalam dunia gizi. Iya, karena bidang gizi itu berhubungan langsung sama manusia, jadi harus beradab dan empati. Misalnya nih, waktu kita kasih rekomendasi diet, jangan cuma berdasarkan data dari AI tanpa memahami kondisi sosial atau emosional pasien. Setuju, kadang hasil dari aplikasi diet itu ideal banget, tapi nggak realistis buat pasien yang ekonominya terbatas. Jadi kita harus punya hati nurani juga. Artinya teknologi bisa bantu, tapi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab nggak boleh hilang. Wah, kalau tadi bicara tentang kemanusiaan, sekarang kita naik level yang lebih luas, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yuk kita kupas bareng. Nah, gimana penerapan sila ketiga menurut kalian? Menurutku, AI bisa dipakai untuk memperkuat semangat persatuan, misalnya lewat kolaborasi mahasiswa gizi dari berbagai daerah untuk membuat aplikasi edukasi gizi lokal. Iya, tapi kita juga harus waspada. Dunia digital sering bikin perpecahan karena beda pendapat atau informasi yang hoax. Mahasiswa gizi harus jadi pelopor dalam menyebarkan informasi yang benar dan menjaga persatuan. Betul, contohnya kita bisa bikin konten edukasi tentang pangan lokal dari berbagai daerah Indonesia. Itu bukan cuma memperkuat persatuan, tapi juga melestarikan budaya pangan bangsa. Lanjut ya teman-teman, sekarang kita ke sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh Jemaat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Panjang banget ya, tapi maknanya dalam banget loh. Nah ini juga penting banget. Sila keempat ngajarin kita buat bijak dalam bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Setuju, di dunia digital semua orang bisa punya suara, tapi nggak semua bisa menyampaikan pendapat dengan bijak. Pendidikan karakter mengajarkan kita buat berpikir kritis dan sopan dalam berdiskusi. Iya, misalnya nih, kalau ada perbedaan pendapat soal hasil penelitian gizi, kita itu harusnya mendiskusikan dengan data, bukan dengan emosi. Dan AI bisa membantu memberi referensi atau simulasi. Tapi keputusan akhir tetap harus melalui kebijaksanaan manusia. Itu nilai dari sila keempat banget. Sila terakhir nih, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk kita lihat gimana penerapannya dalam dunia gizi dan teknologi. Sila ini tuh ngajarin kita untuk memastikan semua orang mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses pengetahuan dan pelayanan gizi. Iya, misalnya kampus atau pemerintah bisa menyediakan pelatihan digital bagi mahasiswa dan tenaga gizi di daerah terpencil supaya mereka juga bisa pakai AI untuk analisis gizi. Dan jangan lupa, AI bisa dipakai untuk buat pemerataan informasi gizi seperti membuat aplikasi, edukasi berbasis bahasa daerah. Itu salah satu bentuk keadilan sosial juga. Keren banget ya, jadi AI bisa jadi alat untuk mewujudkan keadilan asalkan digunakan dengan nilai Pancasila. Wah, lengkap banget ya pembahasan tiap sila tadi, dari ketuhanan sampai keadilan sosial. Semua bisa banget kita aktualisasikan di kehidupan mahasiswa, apalagi di bidang gizi. Nah, sebelum kita tutup, yuk kita simpulkan sedikit pembahasan hari ini. Iya, intinya teknologi boleh berkembang secepat apapun, tapi karakter dan nilai Pancasila harus tetap jadi pedoman pertama. Sebagai mahasiswa gizi, kita punya tanggung jawab bukan cuma cerdas secara akademik, tapi juga punya hati dan moral yang kuat. Setuju, AI bisa bantu kita jadi lebih efisien, tapi karakterlah yang menentukan apakah hasilnya akan membawa manfaat atau malah membawa mudarat. Nah, jadi buat para pendengar suara gizi muda, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya simbol, tapi pedoman hidup, termasuk di dunia pendidikan dan profesi gizi. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya.